warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah nikmat yang besar dari Allah yang maha besar ketika diizinkannya kita untuk sama-sama datang ke rumahnya ini untuk menuai pahala-pahala yang besar, yaitu dengan menunaikan salat fardu berjamaah yang merupakan amal yang pertama ditanya ketika kita pulang dan dihisab di depannya. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima ibadah salat kita dan mengampuni kekurangan dan dosa kita. Oleh itu mari kita bersyukur atas nikmat yang telah diberi ini. Mudah-mudahan sentiasa kita dapatkan dari hari ke hari, sehingga di saat kita bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala kita tidak menyesali diri. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah menjadi muallimunal awwal, guru pertama kita. Dia yang memulai dan segala perkara mesti dikembalikan kepadanya, karena dialah yang diberi hak taat secara mutlak oleh Allah di antara hamba-hambanya. Sedangkan yang lain, para ulama hanya penyampai dari Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau mereka benar menyampaikannya, wajib diikuti karena mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam. Dan bila mereka keliru dalam menyampaikannya, berbeda dengan yang diajarkan Nabi alaihissalatu wassalam, maka kewajiban kita untuk melepaskannya dan kembali kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, melanjutkan pelajaran kita dalam Ad-Durusul Muhimmah fi Ammatil Ummah ini, yang merupakan lanjutan dari pelajaran sebelumnya tentang as-sunan atau sunanu as-salah, hal-hal yang sunat dilakukan dalam ibadah salat kita. Seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, ada hal-hal sunat yang dilakukan sebelum kita masuk ke salat. Misalnya datang ke masjid ini, kemudian berjalan dengan tenang, tidak berlari-lari. Kemudian masuk ke masjid, salat tahiyatul masjid. Kemudian setelah azan dikumandangkan, kita berdoa, doa selesai azan, kemudian salat sunat rawatib, kemudian
berdoa antara azan dan qamat. Ini kan sunnah-sunnah yang diamalkan sebelum salat. Atau azan dan qamat itu sendiri termasuk juga sunnah-sunnah salat, tapi diamalkan di luar salat. Sedangkan pembahasan kita pada kesempatan ini melanjutkan pembahasan yang sunnah dilakukan atau sunat hukumnya dilakukan dalam salat. Artinya ini sunat menurut definisi para ahli fikih, para ulama fikih. Bila dikerjakan kita berpahala, dan bila ditinggalkan kita tidak berdosa tapi rugi. Ya, kita tidak berdosa tetapi rugi. Oleh sebab itu maka sedapat mungkin mesti kita laksanakan dan kita kerjakan. Karena sesungguhnya semakin sempurna salat kita, semakin diharapkan diterima. Dan bila diterima salatnya, amalan yang lain pun insya Allah akan diterima. Tapi kalau dah salat sudah tidak diterima, tidak diridai Allah SWT, maka amalan yang lain juga semakin sulit diterima. Sebab yang paling utama saja kalian tidak peduli, apalagi yang lain-lain. Dan lazimnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau dia tahu bahwa lulus tidaknya kita di akhirat setelah tauhid adalah salat, maka kita harus menyempurnakannya dengan sesempurna mungkin. Dan itu tidak mungkin kecuali dengan melihat Nabi alaihi salatu wassalam salat seperti yang didapatkan dalam riwayat-riwayat. Baik, kita sudah bahas 2 kemarin ya. Sudah sampai pada sunat salat yang kedua, yaitu pertama baca doa istiftah. Baca doa istiftah. Sudah kita jelaskan banyak variasinya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ada Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, atau subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk, atau inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, atau Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Mana yang mudah dan mana yang paling pas rasanya, silahkan memilih di antara doa-doa tersebut. Semuanya sabit dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa kita mempelajari hukum-hukum ini? Ini sunat, ini wajib, supaya bila kita dihadapkan pada keadaan harus memilih antara mengerjakan yang wajib dengan mengerjakan yang sunat, mana yang kita kerjakan dulu? Misalnya kita sholat zuhur masbuk, imam hampir ruku, hampir ruku, kemudian kita baru takbiratul ihram. Sekarang tazahamat al-a'mal, artinya amalan yang dikerjakan banyak tapi waktu sedikit. Kalau saya baca doa iftitah, Fatihah tak terbaca. Kalau saya baca Al-Fatihah, doa iftitah tidak terbaca. Mana yang terdahulukan? Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah adalah rukun. Terus takbiratul ihram, rukun. Jangan sampai tidak takbiratul ihram. Kita sudah jelaskan kemarin. Ada sebagian orang dapat imam sedang ruku. Supaya dapat ruku langsung dia takbir sekali ruku langsung. Berarti dia meninggalkan takbiratul ihram, itu batal salatnya. Makanya wajib dulu takbiratul ihram, kemudian takbiratul intiqal. Jadi berdiri dulu sejenak, Allahu akbar, berdiri dulu sejenak. Boleh sambil bersedekap atau tidak, yang penting harus ada berdiri dulu setelah takbir, kemudian baru
ikuti imam. Tapi jangan lama bangun lah, tahu tak imam lah. Nah, cukup hanya beberapa detik kemudian takbir dan ruku. Sebagian tidak langsung takbir dan ruku. Kadang sambil ruku takbir gitu. Berarti dia tidak melaksanakan takbiratul ihram. Ini gunanya kita belajar. Ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunat, ini hukumnya rukun dan syarat. Jelas kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian perlu diperhatikan. Karena Nabi hukum asalnya kita itu kan wajib baca Al-Fatihah. Kemudian ketika bertemu dengan imam sedang ruku, maka ada rukhsah bahwa bacaan kita dirangkum oleh imam tadi, maka kita ikut ruku dengan imam. Tapi ingat, kalau tak sempat ruku bersama imam, ya, selisih aja imam. Imam duduk kata, awak duduk ke bawah. Maka kita tidak mendapatkan rakaat itu. Kita terhitung satu rakaat. Ini juga sering terlihat sebagian yang kadang-kadang sudah mengaji, tapi dia tidak memperhatikan bahwa imam sudah berdiri. Maka oleh sebab itu kaum muslimin mesti pastikan bahwa imam kita bisa rukuk bersamanya. Kalau tidak bisa rukuk bersama imam, maka tidak dianggap satu rakaat. Berarti rakaat itu lewat dari kita. Misalnya kita masuk sholat isya di rakaat pertama. Ketika kita masuk takbiratul ihram, imam sedang rukuk. Lalu kita takbiratul ihram, kemudian takbir intiqal menuju ruku. Ternyata imam sedang naik. Berarti pas kita ruku imam sudah tidak ruku lagi. Maka kita tidak dianggap dapat satu rakaat itu. Berarti setelah imam salam kita mesti menambah satu rakaat lagi. Karena Nabi katakan man adrakal imama raki'an faqad adrakar rak'ah. Siapa yang bisa bersama imam, mendapatkan imam sedang ruku dan dia bisa ruku bersama imam, maka dapat satu rakaat. Nah, tapi yang kedua adalah ja'alu kaffil yadil yumna 'ala al-yusra fawqa sadri hina al-qiyami qabla ar-ruku'i wa ba'dahu. Yaitu bersedekap, meletakkan tangan kanan, telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri. Naam, setelah takbiratul ihram, pokoknya dalam keadaan berdiri. Bahkan Syekh menyebutkan bahkan setelah ruku atau waktu i'tidal. Ini adalah mazhab Al-Hambali, mazhab Imam Ahmad dan Al-Zahiri, tetap kembali dalam keadaan bersedekap selepas ruku, yaitu ketika i'tidal. Sedangkan dalam mazhab Imam yang lain, Malik dan Syafi'i, bahwa mereka mengatakan memahami dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sampai seluruh tulang-tulang dan ruas tulang kembali pada posisi normal, maka menafsirkan itu tidak dengan bersedekap, karena normalnya adalah itu melepaskan tangan lurus ke bawah atau al-irsal atau al-istirsal, itu melepaskan tangan ke bawah. Dan ini yang umumnya diamalkan oleh kaum muslimin hari ini, yaitu setelah i'tidal atau ketika i'tidal tangan tidak lagi bersedekap. Tapi sebagian masih tetap bersedekap karena memahami dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Nabi apabila berdiri beliau bersedekap, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dadanya, seperti yang tersebut dalam hadis Wa'il ibn Hujur, tersebut dalam hadis Wa'il ibn Hujur radhiyallahu taala anhu. Nah, sekarang masuk yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara sunat-sunat salat tersebut, yaitu yang ketiga adalah raf'ul yadaini madmumatay al-asabi' mamdudatan hazwal mankibaini awal uzunaini inda takbiratil ula, yaitu mengangkat kedua tangan
mengangkat kedua tangan, kiri kanan dan kiri, dalam keadaan ditautkan jari jemari, bukan direnggangkan. Matmumatil asabi', yaitu ditautkan. Nah, kemudian mansubatin, yaitu jemari tidak diginikan tapi diluruskan, ditegakkan ke atas. Hazwal mankibaini, sejajar dengan bahu. Jadi ujung-ujung jari sejajar dengan bahu. Au al-uzunaini, atau sejajar dengan telinga. Jadi sejajar dengan bahu, sejajar dengan telinga, tidak sejajar dengan perut. Sebagian gini aja kan? Iya gitu. Dek copek je kan? Jadi tak telok mangkit tangan atau dek loyo pun sudah kojo ke. Jadi kadang-kadang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak, mesti sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Jelas? Nah, dan tidak di atas kepala. Sebagian juga kadang-kadang di atas kepala. Kadang betulul yang Allahu Akbar. Nah, ini kaum muslimin muslim perlu kita pelajari, karena semuanya sudah ditunjukkan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau katakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat. Jadi salat itu bukan karena mengikut apa yang nampak pada orang, tetapi kadang-kadang kita tidak mengetahui ilmunya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian kapan itu? Inda takbiratil ula, ketika takbir pertama. Apa namanya takbir pertama? Takbiratul ihram. Hukumnya rukun. Yang bila ditinggalkan maka salat batal. Salat tidak sah. Wa inda ruku, mengangkat tangan itu disunnahkan pada 4 tempat atau tempat gerakan. Pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, ketika akan ruku. Yang ketiga, bangkit dari ruku. Yang keempat, ketika berdiri dari tasyahud awal. Yang rukun berapa? 1, yaitu takbiratul ihram. Yang lain wajib atau sunat. Takbirnya wajib, mengangkat tangan sunat. Takbirnya wajib, mengangkat tangan sunat. Artinya kalau tidak takbir tinggal berdosa kita. Tapi kalau seandainya mengangkat tangan tertinggal tidak berdosa, cuman berkurang gaji, berkurang pendapatan. Nah, berkurang pahalanya. Mau kurang pahala? Dia tak nampak dia tuan-tuan dah. Kalau nampak sang dikuang 50,000 dek pemerintah, kembangi jawab. Kena ya? Nyendak nak 50 dia tengok dia dah 10 tahun ni esok 50,000 sekali potong sebulan. Kalau 1 tahun, anak mati ibu 10 tahun 6 juta. Ada dia nyewangi. Jadi dia kalau lah nampak pahala itu, tuan-tuan saya yakin tak akan ada nama Mahadian lah. Sebagaimana tuan-tuan nama Mahadian piti kalau lah nampak. Kan ya? Saya itu namanya hadiah. Jadi makanya ketika ada yang mengatakan, buat acara-acara untuk menghadiahkan pahala, dia Allah nampak dia pahala dulu. Tu Allah nampak dia mosong utangnya banyak. Kalau nampak dia pahala tu utang banyak, indah umum ben pahala ke uang dah. Cayolah. Kan ya? Makanya acara-acara menghadiahkan pahala tu tak yakin dah. Sebab apa? Satu, kadang-kadang nama buat apa dia buat juga, dia sabui ada uang. Kalau alasan sabui doang, tak sabui Allah Ta'ala, le ikhlas doh. Tak. Dono nampai apa dia pai? Dia catat dia PRW mereka kecen buat tak masyarakat dia.
takut catatan RW tapi tidak ingat catatan Raqib dan Atid, lai ikhlas tidak juga. Mana kan ada pahala. Apa buat kena isinya? Apa ada tak isa apa ada je dah sabuk ada orang. Si itu kena isinya. Terlalu sabuk tu. Watang dua-dua masih bulan. Ia tianya goreng kacau dibuat dia ni. Tentu goreng kacau. Goreng roda. Goreng ubi. Tu buat polo maju sebelah ni. Polo maju sebelah ni. Akhirnya tawassul hutang dia. Nak lejen sabuk dia uang. Itu tanda maksudnya tak jual ikhlas. Memang payah ikhlas kalau tidak disunnahkan, payah ikhlas kalau tidak disyariatkan. Baru bisa ikhlas kalau ikut Nabi SAW, karena Nabi itu ikhlas, maka pekerjaannya juga ikhlas. Allahumma sallam. Tapi kalau oleh ikhlas, tahuilah tak ada masalah. Dan jadi nabasudan payah je ikhlas dulu. Nak pay apa dia nak pay? Apa nak pay jual? Sawit ada uang. Sawit ada uang. Apa dia buat je? Takut sawit dia uang. Kan itu sudah contoh mati kucangnya mak awak. Contoh mati kucang. Lele sawit mati kucang. Kadang lebih apa itu? Contoh matian. Allah musta'an. Kalau itu ekor Nabi contoh mati kucang je. Abu Bakar dulu mati contoh mati kucang je dia. Umar mati. Kan soal tak ada dibuat orang balik-balik dah. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kadang-kadang alasan melakukannya bukan lagi ikhlas lillahi ta'ala. Tapi kalau sawit dia tak buat bohong, dia catat dia malaikat rakib dia atib berkuanya. Itu mantap tu. Jadi soal alasan dia sawit dia Pak RT, Pak Kadis, Pak apa? Pak Kadus. Paknya Kadus pengira no? Pak Kadus pengira? Ini Pak Kadus? Nah, Pak Kadus pengira tak ada kan? Itu Pak RT, Pak RW. Pak RT dan Pak RW. Takut kalau sabuk tidak memasyarakat. Betul ya? Nah, kalau sampai itu ajan cita mahadian pahala tak nawa pahala lebih. Sebab apa? Wak mengharap pahala kat Pak RW je Pak RT. Pak RW Pak RT je sekenek je pahala agaknya. Jangan je ke musajid je. Iya tak? Jangan je ke musajid je. Nah, Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi, apa sampai kau kata itu? Gara-gara sunnah. Gara-gara sunnah. Kalau sunnah itu kalau ditinggalkan, memang tak berdosa, tetapi kita rugi pahalanya. Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi, kapan itu mengangkat tangan? Ketika ruku, ketika pertama takbiratul ihram, ruku, kemudian bangkit dari ruku, kemudian bangkit dari tasyahud awal, Ini ada tempat yang disyariatkan bagi seseorang untuk mengangkat kedua tangannya dengan merapatkan jari jemari, kemudian diarahkan atau diluruskan ke atas. Nah, kemudian batasnya sampai ke sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Karena ada sunnah yang sahih dari Nabi SAW. Misalnya dalam sebagian hadis disebutkan yuhazi bihima mankibaihi. Nabi mensejajarkan kedua tangannya yang diangkat itu dengan kedua bahunya. Mankibaihi yaitu kedua bahunya, seperti diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Abu Humaid As-Sa'idi Al-Ansari. Dari Abu Humaid As-Sa'idi Al-Ansari radhiyallahu anhu. Waja'a fi ba'diha, dan di sebagian riwayat disebutkan yuhazi bihima furu'a udunaihi, yaitu disejajarkan oleh Nabi SAW kedua jari jemarinya
dengan ujung telinganya, dengan ujung-ujung telinganya. Oleh sebab itu, faminas sunnah yarfa'a yadayhi fi hadzal mawatinil arba'ah. Oleh sebab itu sunnah mengangkat kedua tangan di tempat yang empat ini, seperti yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Ubaidullah ibn Abi Rabi' dari Ubaidullah al-Umari, dari Nafi', dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana idza dakhala fi sholati kabbara. Abdullah bin Umar bin Khattab, yaitu salah seorang ulama sahabat, satu dari al-abadilatul arba'ah, satu dari empat Abdullah yang merupakan ulama terkenal di kalangan sahabat. Nah, dia bila salat, idza dakhala fi shalah, dia mulai salat, kabbara, beliau bertakbir, takbiratul ihram. Wa rafa'a yadayhi, dia mengangkat kedua tangannya. Satu. Wa idza raka'a rafa'a yadayhi, ketika dia ruku dia angkat kedua tangannya. Dua. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi, apabila dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku, rafa'a yadayhi, dia mengangkat kedua tangannya. Wa idza qama min ar-rak'ataini rafa'a yadayhi, dan ketika dia bangkit dari tasyahud awal, selesai 2 rakaat, dia mengangkat kedua tangannya. Wa rafa'a dzalika Ibnu Umar ila Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam, dan Abdullah bin Umar menyebutkan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti inilah amalan Nabi alaihi salatu wasallam yang disebutkan oleh Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Berarti sunnah yang ketiga adalah mengangkat kedua tangan dengan merapatkan jari jemari dan mengarahkannya ke atas atau meluruskannya ke atas, dan sejajar dengan kedua bahu atau sejajar dengan kedua telinga. Wallahu taala alam. Baik, di antara sunnah pula. Di antara sunnah yang dianjurkan dalam salat, termasuk sunnah yang tadi sunnah qauliyah atau fi'liyah. Kemarin kan sunnah itu terbagi dua, qauliyah dan fi'liyah. Nah, tadi sunnah apa itu? Fi'liyah atau qauliyah? Fi'liyah itu perbuatan. Qauliyah ucapan. Mengangkat kedua tangan. Qauliyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Termasuk sunnah fi'liyah yang dikerjakan. Yang keempat yaitu mazada an wahidatin fi tasbih ruku'i was sujud, yaitu membaca tasbih ketika ruku dan ketika sujud lebih dari satu kali. Lebih dari satu kali. Satu kali hukumnya? Satu kali hukumnya wajib, tidak boleh ditinggal, tidak boleh ditinggalkan. Kadang sebagian adalah tak lewat jutaan, tak ada, tak kena laju kan? Nah, sekali hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, yang dibaca ketika ruku ya adalah subhana rabbiyal azim. Satu kali wajib. Dua dan seterusnya adalah sunat. Dua dan seterusnya adalah sunat. Ada batasannya? Tidak ada batasannya. Tapi yang umum adalah sampai tiga kali. Khususnya kalau kita sholat berjamaah. Sholat berjamaah, ada yang mengatakan boleh sampai 10 kali. Maka Syekh Ahmad Taqiyuddin Al-Hilali, ulama besar dari Maroko, pernah diminta untuk jadi imam di Masjid An-Nabawi. Nah, karena dia memang bacaannya bagus dan keilmuannya tinggi, dia menguasai 8 bahasa dunia, bisa berpidato, bisa menulis. Tidak cik beli es krim juga ada, jadi bisa untuk berdakwah. Di antara yang beliau tahu bahasa, tentu bahasa Arab jelas karena dia orang Arab, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Italia, bahasa India,
dan lain-lainnya. Ada 8 bahasa yang beliau ahli menggunakannya. Apa kata beliau? Saya mau jadi imam dengan syarat sebenarnya dia ini cara halus untuk menolak. Karena orang-orang hebat itu suka menolak jabatan. Tapi kalau orang yang ingin disebut hebat suka berebut jabatan. Itu aja bedanya. Orang-orang hebat dulu, coba Imam Abu Hanifah rahimahullah, karena Imam Abu Hanifah salah satu imam mazhab yang 4. Beliau diminta oleh khalifah dari Bani Umayyah untuk menjadi qadil qudat, yaitu qadinya para qadi, hakimnya para hakim. Kalau di sini sekarang namanya ketua Mahkamah Agung. Dipanggil oleh khalifah dan ditunjuk langsung. Kata beliau, saya tidak pas atau tidak sanggup, tidak bisa melaksanakan tugas itu. Artinya saya bukan orang yang memenuhi spesifikasi syarat-syarat, saya tidak penuhi. Apa kata khalifah? Kadzabta, kamu bohong. Kamu bohong. Masa orang yang paling alim di zaman itu tidak bisa jadi ketua Mahkamah Agung, jadi ketua banyak para qadhi. Pas disebut bohong oleh khalifah, kan khalifah yang hukum saya bohong. Masa orang pembohong boleh jadi ketua Mahkamah Agung? Nah, tidak boleh. Akhirnya bagaimanapun, tapi tetap dipaksa sampai dia dicambuk. Disebutkan dicambuk sampai kecing darah. Akhirnya tidak tahan disiksa, akhirnya dia menerima jabatan itu. Kalau awak ya, nak mau jeleh ni, kan banyak kontiu yang lain. Nah, itu lelok loh menolak macam itu. Dan kebanyakan apa juga? Dah, dua begitu je, mana don bayu. Pakai tes sodoro. Ya pakai tes. Nah. Tidak kan pakai tas loh kan? Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi mereka, Imam Ahmad sama, Imam Syafi'i sama. Lain lagi di Imam Syafi'i rahimahullah. Pusat pemerintah kan di Baghdad. Dia diminta untuk jadi sama qadil qudat di masanya. Kan dalam hati Abu Hanifah kan Imam Malik boleh kan? Itu Imam Syafi'i lah. Diminta Imam Syafi'i untuk jadi ketua Mahkamah Agung. Nah, akhirnya Imam Syafi'i melarikan diri, lari ke Kufah. Di kau jauh-jauh di Interpol, terpantau keberadaannya. Akhirnya beliau lari lagi ke Basrah, dari utara Irak dan sampai lari ke selatan Irak. Sampai di Basrah masih terpantau juga oleh orang keberadaannya, oleh intel pemerintah. Akhirnya lari ke Mekah. Lari ke Madinah dulu. Sampai di Madinah masih juga lari ke Mekah. Sampai di Mekah masih dikejar lagi oleh intel pemerintah untuk supaya dijadikan pejabat negara. Subhanallah, akhirnya beliau lari ke Yaman. Nah, di Yaman gubernurnya dari Ahlul Bait, dari keluarga Nabi alaihissalatu wassalam. Kan Imam Syafi'i termasuk Ahlul Bait. Akhirnya kata penguasa atau gubernur Yaman, kamu di sini Abu Abdullah aman. Andainya nanti datang khalifah, engkau bersembunyi di bawah telapak kakiku, saya tidak akan angkat telapak kaki saya. Masya Allah. Akhirnya aman Imam Syafi'i di situ sampai akhirnya tak terpantau keberadaannya, dan setelah ditunjuk ketua Mahkamah Agung baru beliau keluar dari persembunyiannya. Dan ketika dia mau meninggalkan Yaman, tujuan pertama yang ditujunya adalah Makkah, yaitu untuk melakukan umrah sebagai tanda syukurnya pada Allah. Tidak jadi pejabat negara. Kalau umrah juga setelah jadi, kalau tidak jadi akan umrah dulunya. Pitilabi. Allah musta'an. Itulah Imam Malik sama. Imam Malik ketika dia menulis kitab Al-Muwatta, Abu Ja'far Al-Mansur minta kepadanya kitab ini jadi undang-undang dasar negara.
Islam. Kata Imam Malik, tidak. Sebab kitab saya ini walaupun kitab terbaik di masanya dan dipuji oleh para ulama, bukan dipuji oleh orang awam. Kalau kita dipuji orang awam kan, mak itu paling ancak ceramah Ustaz Dasman, apa sebab golak tahu juga adanya. Ya, golak tahu. Itu pujian masyarakat umum. Tapi kalau tanya kepada ulama, kenapa kaji deh nyosen uang? Dia kaji aja nyosen uang. Bicara tentang agama, usah agama. Bicara tentang politik, usah politik. Bicara tentang sosial, usah tatanan sosial. Bicara tentang ekonomi, lah serba halal sudah. Allah musta'an. Jadi kalau begitu kan, yang merekom kita hari ini adalah orang awam. Makanya hasilnya hasil voting, kan ya? Hasil apa lagi sih? Subscribe, hasil like, hasil apa sih? Share. Masya Allah. Kalau banyak mau share, berarti apa namanya? Nah, Imam Malik rahimahullah baru berani berfatwa di Madinah setelah direkomendasikan oleh 70 orang fuqaha Madinah, ahli fikih Madinah. Kalau kita tidak direkomendasikan oleh 70.000 followers, ya, tengok atau orang-orang jahil tapi berpangkat, orang-orang jahil tapi berpangkat. Ia berpangkatnya di bidang yang bukan bidang agama. Yang dilihatnya adalah bagaimana retorika yang bagus. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu memberitahukan kepada kita tentang tentang masalah tadi. Kemudian dari ceritanya dari Syekh Ahmad Taqiyuddin Al-Hilali yang disuruh jadi imam Masjid Nabawi, lalu dia syaratkan syarat yang tidak mungkin dipenuhi karena memang beliau tidak ingin, karena menjadi imam itu selain dia adalah sebagai kemuliaan, penghormatan, tapi juga ujian. Kadang-kadang kita jadi orang viral, hati kita dalam kan kita tak tahu, niat ini paling susah untuk menjaganya. Menjaga niat itu paling susah. Maka para ulama dulu menjauhi ketenaran dan keviralan. Mereka tidak suka diviralkan, tidak suka ditenarkan. Mereka justru kadang-kadang lebih senang tidak diketahui oleh orang lain. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi ketika beliau mensyaratkan itu tidak disetujui karena nanti terlalu panjang rukunya, terlalu panjang sujudnya. Ini akan menjadikan atau menjadi sumber keluhan bagi para jemaah. Sang tiga lah seseorang ada sujud kan? 3 kali maklum mulanya. Kan ya? Ada ke umum kena tegur dek pengurus ke. Wajib mula mono sujud di seseorang dia. Janganlah mula mono sujud seseorang dia. Ada mana? Atau nanti alasannya nanti lari jemaah. Ini memang kata kita kalau terlalu panjang tidak boleh. Dasarnya hadis Muaz bin Jabal ketika dia sholat isya bersama jemaah di Kuba, kan dia sudah sholat isya bersama Nabi tu. Habis itu pulangnya ke Kuba, ini jadi imam. Alah, bedanya sholat isya indah surat Al-Qari'ah bocor ada weh. Indah lo surat amma yatasaalunna. Awak kalau baca dia cua amma yatasaalunna mak panjang bocornya. Kan dia sawi panjang deh? Enggak. Yang dibaca dia Muaz dulu, dia sawi, dia bangi Nabi kayaknya rakaat pertama surat Al-Baqarah selesai alun ruku'. Sudah itu sama surat Ali Imran dehnya. Sudah itu sama surat An-Nisa baru ruku' rakaat pertama. Mama. Akhirnya solat isya nawang dulu baru selesai tengah malam. Jangan boleh. Antu kawan-kawan tadi nampak kojo di ladang, kojo di kebun, langgege lutui. Akhirnya itu yang ngadu ke Nabi alaihissalam. Ada salah seorang jemaah yang memisahkan diri namanya istilahnya infisal, bukan infisal. Memisahkan diri dari jemaah. Memisahkan diri dari
jemaah. Akhirnya dia sholat isya sendiri, kemudian pulang. Besoknya ngadu ke Nabi alaihi salatu wassalam. Hati-hati wangi Nabi alaihi salatu wassalam ke Muaz. Afattanun anta ya Muaz? Apakah kamu ingin jadi tukang fitnah hai Muaz? Besok dah mau solat jemaah leh. Iya, tiga surat rakaat. Jam 2 sudah solat isya. Sama mereka semua salat subuh je ya. Baca Al-Baqarah, selalu Allah tabi matahari bersama salat suruh dengan salat subuh. Esok itu orang lah jalan malam datang. Sudah itu tambah. Jadi tak kelas-kelas Al-Qari'ah dah, tak kelas Al-Waqi'ah dah, tapi Al-Baqarah tambah Ali Imran tambah An-Nisa. Ayat ya. Makanya wangi Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi apakah itu merusak reputasi Muaz? Tidak. Ini harus kita tahu kaum muslimin bahwa Muaz tetap dianggap atau direkomendasikan Nabi sahabat yang paling faqih tentang halal dan haram. Tidak merusak. Tapi di bab ini beliau tersilap dan diperbaiki oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Anda kena langgalangnya sudah itu lah. Awak dia kalau lah sekolah campek kena bantin imam ya. Salah imam sekali kena suruh kena bantin sudah tak salah awak tidak. Jadi biasalah yang namanya tersalah itu biasa. Kecuali salah tahu dia. Dia baca rakaat pertama salah, rakaat kedua salah juga. Tiba rakaat ketiga lah lupa lah. Hati-hati. Ini adalah imam kami di Jakarta tu nyelat tu gigi tak nahu ni. Jadi lah bercampur rojo kan. Nah, asal itu kan sujud dia. Uang lah sujud sodonya don lah imam. Nanti nah. Jadi nanti salat kau duduk di belakangnya langsung. Ini kalau sakit lutut malah umur dia ada dak 40. Jadi nak diposong jadi imam lah. Tak jauh lero dari ren lah sama sodorok dulu. Mungkin kan tu mudah pasti katnya tapi lah tu jadi tak. Nampak tadinya uang lah sujud inya alun sujud apa pun salat tu imam alun sujud awak lah sujud hanya nanti sudah salat lah bempe uang macam lah bisa dan mana nyebut sesuatunya tu apa lah silakan inya masa jadi tadi dah tu alun sujud uang lebih sujud akan wangi oleh dia dia long aju-ajunya dah lu makan gambar dong banyak makan gambar banyak bodoh berarti pembangi kalau sawi dah lu dah belajar bodoh ya dia jadi gara-gara memang nyodot tu dah lu ulama situ kiai ini kalau di situ tu kan kalau lah kiai dah tua lah kiai dah tua cucu jadi gus atau tidak banyak gus-gus gini loh. Gus-gus tak apa-apa ke. Allah musta'an. Tapi adalah hikmah Allah Ta'ala ke awak. Lah banyak orang tak kicau dek gus-gus. Jo bib-bib. Yang ngaku Habib banyak jo Habib palsu. Yang ngaku Gus banyak jo Gus palsu. Yang tak berilmu tapi cerita tentang agama. Akhirnya merusak agama nasallallahu alaihi wasallam. Baiklah kaum muslimin, azan. Baik, kita azan dulu. Masyaallah.
أشهد أن أشهد أن أشهد أن لا حول حول ولا قوة لا حول ولا الله ولا أشهد أن لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. Baik, kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi menambah atau membaca lebih dari satu kali subhana rabbiyal azim ketika ruku dan subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Tambahan itu adalah sunat. Sempurnanya 3 kali dan paling sempurna lagi 10 kali. Makanya saya tadi minta 10 tapi tidak. Sebenarnya alasan beliau untuk menolak jadi imam itu. Sebab bagi beliau ya takut terhadap diri sendiri, terhadap dirinya, takut ujub, takut ria dan sebagainya. Karena tampil di depan umum ini lebih berat daripada tampil atau tidak tampil. Jadi tidak tampil itu lebih ringan daripada tampil di depan umum. Makanya para ulama-ulama besar seperti Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ma'alattu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Tak ada yang lebih dahsyat aku temui untuk aku pelihara yang lebih berat daripada memelihara niat. Fa innaha tataqallabu 'alayya. Karena niat itu suka berubah-ubah, berputar-putar. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka beliau menolak itu. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang selanjutnya adalah membaca lebih dari Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Semuanya sabit dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi sami Allahu liman hamidah. Ini siapa yang baca? Imam. Atau kalau kita sendiri, setiap orang membaca. Jadi dibaca oleh imam atau orang yang sholat sendiri. Makmum baca Rabbana walakal hamdu. Ini yang wajibnya. Ini yang wajibnya. Sedangkan sunatnya adalah menambah dari bacaan itu. Seperti bacaan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Ini pernah dibaca oleh seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu selesai salat, Nabi menanyakan, "Manil qail?" Siapa yang mengatakan tadi Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi?
Lalu kata seorang sahabat yang baca tadi, saya Rasulullah. Nabi katakan, inni ra'aitu aktsara min 30 malakan yatadiruna. Saya melihat lebih dari 30 orang malaikat berlomba mencatatnya. Berlomba mencatatnya. Ini sebagian dijadikan oleh sebagian orang untuk alasan boleh mengada-ngada dalam beramal. Subhanallah. Ya, mengada-ngada dalam beramal. Pertama, di dalam hadisnya tidak ada penjelasan bahwa itu sahabat yang pertama melakukan itu. Paham sih? Bahwa Nabi tak pernah mengajarkan itu. Tidak. Nabi hanya mengatakan, saya melihat 30 malaikat atau lebih berlomba untuk mencatatnya. Tidak ada disebutkan, oh kamu melakukan ibadah yang diada-adakan bid'ah hasanahnya, maka dibolehkan oleh Nabi. Kaum muslimin dan muslimat, bid'ah itu tidak ada kecuali setelah Nabi wafat. Makanya sahabat tidak ada yang ahli bid'ah. Apa buktinya? Karena tak satu pun mereka yang tersesat jalan. Dibuat orang bid'ah, tidak ada mereka yang terlibat. Dibuat bid'ah khawarij, sahabat tak masuk. Lahir bid'ah qadariyah, sahabat tak ikut. Lahir bid'ah murji'ah, sahabat tak terlibat. Berakhir bid'ah syiah, tidak ada sahabat yang masuk. Jelas? Sehingga sahabat Nabi, generasi sahabat, tak satu pun personilnya terlibat aliran sesat. Aliran sesat itu apa namanya? Aliran sesat itu apa namanya? Hah? Enggak, aliran sesat. Apa namanya? Kalau aliran selamat namanya orang yang selamat. Golongan apa nama? Lupa haji saya itu. Orang yang selamat. Kan umat terpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk surga sada. Langan tu Ustaz. Hah? 72 masuk surga sada. Hah? Meleset. Masuk neraka. Yang menyambut siapa? Nabi alaihi salatu wassalam, kecuali Sajid. Sajid itu siapa? Ahlus sunnah. Berarti yang 72? Hah? Yang 72? Ahli tidak sunnah. Jalannya? Nah, maka menisbatkan tidak sunnah ke sahabat Nabi, itu tidak sunnah. Menisbatkan bid'ah ke sahabat Nabi, itu adalah perkataan ahli bid'ah. Jelas? Mungkin orang selamat dengan bid'ah? Tidak mungkin. Karena Nabi yang mengatakan suruh menjauhi bid'ah. Nabi bilang kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu tersesat. Lalu ada ustaznya buat, tidak sodo bid'ah sosek. Mana kau ikutin? Nabi atau ustaz? Ada ustaz awaknya buat tidak sodo bid'ah sosek? Nawa? Banyak. Tu bagaknya pada Nabi lah. Hah? Apa dia sebut dia bid'ah itu tidak sesat? Hah? Oh, asal elok. Taib. Apakah semua yang elok dibuat oleh sahabat disetujui oleh Nabi? Apakah semua yang elok dibuat oleh sahabat disetujui oleh Nabi? Hah? Taib. Berarti kalau ada buat elok kini, siapa menyetujui? Kini dan tanya ke tuan-tuan dan perempuan, puasa sunat elok atau buat? Semakin banyak, semakin elok, semakin buat. Semakin Muhammad tak manggut pada. Ya kecil semakin banyak bini dia agaknya. Tak semakin banyak bini, semakin banyak puasa. Lakin elok atau buat? Hah? Elok.
Puasa sunat tiap hari. Elok tu enggak? Siapa nyebut enggak? Tapi tu semakin banyak dia semakin elok. Tapi tuan-tuan sabit tadi semakin banyak semakin elok. Puasalah sunat tiap hari. Dan itu dilakukan oleh sahabat dulu. Datang 3 orang sahabat ke rumah para istri Nabi. Apa tanyong deh? Nanyongkan nasi Nabi. Nanyong pakaian favorit Nabi. Apa tanyong deh? Amalan Nabi sehari-hari yang tak terlihat di masjid. Kalau saya masjid nak tanyong juga lah. Setelah mendengar amalan Nabi, mereka sepakat mosong amalan Nabi itu kurang. Amalan Nabi kurang. Kini kita kira-kira orang yang menambah amalan dari selain amalan Nabi. Apa alasan? Masuk kurang. Tak cukup amalan Nabi dulu. Kalau mereka dulu alasannya tak cukup amalan Nabi, tak apa jodoh Nabi nya diampuni dosa yang telah lalu dan dia akan datang awak tidur. Nabi dijamin masuk surga, awak indah. Oleh sebab itu tak bisa ikut Nabi aja dah, harus menambah atau menambah. Kan itu alasan. Kalau kini sama juga. Tak mesti sodonan ditinggal dek Nabi awak tinggal. Berarti ada tuan elok yang ditinggal dek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada nan elok dalam agama ko, alun ni sampai dek Nabi, lei amanah Nabi tu. Jawab, ada nan elok tentu dek inya indo disampai ke awak dia dah. Ile amanah Nabi tu. Tak. Tu amu tuan-tuan sahabat Nabi tak amanah. Amu sahabat Nabi tak amanah. Kalau di mana datangnya bid'ah hasanah? Nya Nabi sahabat dia kullu bid'atin dalalah. Ustaznya laisa kullu bid'atin dalalah. Tak semua bid'ah sesat. Mana nombor tu? Perkataan ustaz atau perkataan Nabi? Muhammad apa dia aku contoh? Lah langsung suka bid'ah tu. Kaum muslimin dan muslimat, dia baca je bid'ah ada buaya pocau mat denya. Kan ya? Enggak, justru ketika baca sunnah lebih baca lah. Kan ya? Kalau gitu je berdakwah juga lah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Baik, sekarang membaca Rabbana walakal hamdu dalam setelah selesai rukuk. Sunnah atau bid'ah? Tapi tadinya bid'ah sahabat. Kan sampai bid'ah dah. Basong Nabi membenarkan bid'ah yang dilakukan oleh sahabat. Sekarang pertanyaannya, ada tak ulama yang mengatakan bahawa perkataan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, ada tak ulama yang nyebut itu bid'ah? Sunnah kan? Itu di mana datang Nabi mengiyakan bid'ah? Di mana datangnya pemahaman bahwa Nabi merekomendasikan bid'ah? Padahal seluruh ulama sepakat mengatakan itu adalah sunnah. Sunnah apa nama? Sunnah taqririyah. Sunnah yang disahkan Nabi SAW. Baik, tadi yang saya sebut tadi, puasa semakin banyak semakin elok. Lalu bani enang tu. Yang seorang dia hendakkan babi ini selama jodoh. Elok tu. Mak, anak wan tak nak babi ni elok tu. Inyo tu nasa nak lu bilong babi ni leyongnya nya. Amat lah tuanya kan ya. Dalam apa tanggung jawab amat dia nya. Berarti dak elok dak bini lah. Kan ya? Kan ya? Baik. Yang kedua, yang sang dan kan solat malam tahajud ndakkan lolok dah tiap malam. Elok ndak? Menurut mereka tadi. Elok ndak? Sama jawab tadi semakin banyak semakin elok.
Yang seorang sabit dan kan puasa tiap hari. Puasa elok tu tak? Menurutnya niatnya elok tu tak? Tak. Lalu datang Nabi sabun dah bini-bininya ke Nabi alaihissalam. Nabi langsung berdatang naik mimbar sabun ni siapa lu orang nyabut ikut-ikut. Ingat, saya adalah orang yang paling takut kepada Allah dan saya adalah orang yang paling berilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada lagi yang bisa membuat amalan yang dicintai Allah kalau tidak melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nya buya awak tadi lepas wajah Allah Ta'ala. Aduh gak aja ndak. Aduh nyabut bisa wajah Allah Ta'ala nya lah sampai ke ilmu kasab. Dapat diulu kasuk. Ha? Bisa wajah Allah Ta'ala nah, kalau lawa itu ada yang tak atur. Ya, nya Nabi sendiri juga tak bisa bebas wajah Allah Ta'ala. Tiba-nya bisa bila nya nak umurnya basuh Allah Ta'ala tinggi tekannya nomor ni. Assalamualaikum. Allah Ta'ala ya. Lah bisa menelpon Allah Ta'ala dia. Tu jawab dulu lah. Kemudian la assalamualaikum lah Allah Ta'ala ni. Padahal Nabi katakan Allah tu assalam. Jadi tak baca assalamualaikum ke Allah Ta'ala dah. Ha. Cuk. Kalau ke Allah Ta'ala awak baca apa? At-tahiyyatul mubarakatut thayyibat lillah. Surah itu bu? Assalamu alayka ya Rasulullah. Jadi kalau Allah Ta'ala nak ucapkan salam itu di situlah nampak maksudnya tak berilmu. Assalamualaikum ya Allah aja. Jadi kalau itu masuk lah, nya buya juga, buya juga. Adalah nyawek buya ke, kalian dapat ilmu ke uang matinya. Kalau kami mendapat ilmu ke uang tak pernah mati. Apa sebab awak dapat ilmu baca Sahih Bukhari, lah mati kan? Imam Bukhari kan dari gurunya, lah mati juga. Sampai ke Nabi lah mati juga. Inya tak langsung ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kan tak mati lah. Berapa cara? Haddatsani qalbi an Rabbi. Hatiku berbicara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya terpaksa dipalsukanlah hadis dinya. Yaitu la tasa'uni samai wa la tukinnuni ardi walakin yasa'uni qalbu abdil mu'min. Langit tak tahu muat dan situ dah. Allah Ta'ala sabui dia Allah di atas langit tak cair, tapi hadis palsu pakai dia. Bumi tak bisa dan naik di atas dah. Tapi tamuik di hati hambaku yang beriman. Mana kadang bumi pada hati aja? Hah? Tak boleh tamuik Allah Ta'ala situ. Tapi aja sabui malah nak bertampik. Kalau dalam hati tampik tak? Makanya kaji macam itu kaji tidak jolly tu dia. Nya keyakinan Allah Ta'ala tidak boleh bertampik tu. Dia tolak ada Allah Ta'ala di hati. Kini masuk dalam doanya. Bertampik dia. Mana? Ada palsu di timur, ada sahih domo. Apa sebab? Nya nak beragama menuik keinginan sendiri. Nah, yang namanya bid'ah hasanah tadi keinginan Allah dan Rasul atau keinginan sendiri? Keinginan sendiri. Nya contoh itu. Lalu siapa yang tujui? Allah turun wahyu. Turun wahyu yaitu baca selawatan kepo. Koplo. Kepo tu koplo. Ini bahasa Jawa tak apa koplo ya. Ada wahyu tun atau tahlilan sambil dangdutan nawa atau baca Quran pakai langgam Jawa nawa dan sebagainya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau sahabat dulu ada amalan yang diterima, ada yang ditolak, semuanya berniat baik.
Berarti tidak bisa kita pastikan sekarang asal baik pasti diterima. Sebab di zaman Nabi masih hidup ada yang ditolak, ada yang diterima. Buat contohnya banyak. 1000 cukup. 1000 contoh cukup. Yalah, lah nengok jam 4. Tutup buku lah. Kalau tutup kalau roket saudara kan. Taib. Kaum muslimin. Ada seorang ibu-ibu bernazar naik haji berjalan kaki. Elok tak niatnya? Elok tak niatnya? Ha? Enggak, jalan kaki. Inyo dek apunyo dek nak jalan kaki. Woi, menuju rumah Allah jalan kaki elok tak? Apa tak dalil? Hadis banyak rumah. Langkah naik mangkat derajat, langkah turun mapi dosa. Semakin banyak langkah, semakin banyak api dosa, semakin naik adalah derajat. Sahnya ada dalil lain. Dalil umumnya dalil umum. Kau timbul masalah kau dok. Nah, dalil umum digunakan untuk amalan khusus. SK umum digunakan untuk kegiatan khusus. Cair dananya, Ustaz. SK kepala sekolah, ya, SK umum. Itunya buat kegiatan PHBI, peringatan Hari Besar Islam, ketua panitia, kepala sekolah, sekretaris sekolah, bendahara sekolah. Ada honor? Anda dia tak pernah jibu irnya. Mesti ada. Atau kegiatan lain yang sah menurut hukum. Tapi saya tentu darunya kan di adornya acara-acara. Kan ada SK umum bupati, sah? Antum di sekretariat daerah? Di dewan, sekretaris dewan. Ada SPPD nama. Lain kan? Tak fikir kan? SDPD. Ada honor tak SPPD no? Macam ada abel sih. Ada PT. Alhamdulillah. Bisa SK pengangkatan anggota dewan tujuh untuk honor tu. Ketika dewan diangkat jadi anggota, ada SK? Ada. Untuk membuat kegiatan kokian kaum yang ada honor tu bisa SK tadi aja. SK umum tadi bisa? Kok apalah ambil jawab sih? Dia tak pernah situ tentu dan tak cukup SK umum, tak cukup dalil umum. Fahamnya? Dalil perintah solat, lalu buat solat khusus yang tak ada dalil khususnya, tak boleh. Kan ya? Gini dan lah punya SK jadi ketua dewan. Tu bisa apa orang buat tak pakai SK baru dah bisa? Tak, kecuali tak ada pahala, kecuali tak ada honor, kecuali tak ada biaya. Jelas? Demikian juga dalam ini SK umum ada, yaitu amalan semakin sulit semakin besar pahalanya, semakin godang kojo semakin godang gaji, kan ya? Ustaz. Semakin godang kojo semakin tinggi gaji, kan tak sama dah. Dinas Kapokan dengan dinas ke Jakarta sama? Lah joleh dari rumah. Manon podek pepakan podek di Jakarta. Podek pakan. Biar habis sih. Pakan Jakarta dok kapokan lah 2 jam. Dok ke Jakarta lah sekian lah. Sampai ke hotel lah sekian. Haji tak pernah pergi Jakarta pun dah. Ini kaum muslimin. Jadi semakin baik kojo semakin godang gaji. Kan ya? Nah. Jadi itu yang dipandang oleh ibu tadi, bernazar pergi haji pakai jalan kaki. Niatnya elok, tapi ada disuruh oleh Nabi? Enggak. Ada diong oleh Nabi yang lain? Enggak. Berarti ada Nabi membuat? Enggak juga. Nabi je yang begitu kuat dibantu Allah Ta'ala tetap naik kendaraan. Akhirnya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sabun ke amang do
nazar kan wajib ditepati kan. Inyo nazarnya naik haji tunaikan, tapi nazarnya jalan kaki jen. Apa sebab? Tidak ada sunnah macam itu lah. Tidak ada dianjurkan seperti itu. Allah tidak butuh menyiksa ibumu untuk dapat pahala haji. Makanya kalau ada orang tanya, naik pitabang, kalau tak boleh bid'ah, kalau naik pitabang pada hajinya. Saya buat embau. Kalau tonton kan kata kabar bisa membau Nabi kan? Kan ada sebagiannya bisa membau Nabi SAW dengan dia boleh matu macam ni. Kalau nampak Nabi dia, coba boden gimana nengok. Wak tonyong masalah kau ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, naik pitabang bid'ah kah atau sunnah? Tapi sudah itu je bantah juga leh. Mama, pandai mama membau Nabi tak? Katanya ada salawat tertentu yang membau Nabi. Ke iyo boden gay nak bosu dan tonyong. Dan tak nyewa yang tonyong dah. Dua pertanyaannya, ya Rasulullah, iyo cito nanggonya mosong bid'ah ada hasanah. Cik. Tu dong, ada tonton mau sama mah. Sudah itu jen bantah juga sudah itu dah. Nyala jalan tak? Tak nak ada mananya. Nang raja ni mandai runya. Lah, kalau ni mandai nang sudah itu jen melawan juga dah weh. Kalau tak sabir macam dah hasan hijau dulu. Ada cerita. Lah pingsan kena perasa sudah itu bah cegah dia melawan yang lainnya. Jadi kalau lah bisa panggil Nabi mau. Ternyata kalau Nabi akan datang, seandainya Nabi bisa hidup kembali, ada pitabang di zaman ini, atau sabalah, ada misal pitabang zaman Nabi, POG, ada pitabang, ada unta, ada bendi, apa boleh tu? Ada motor dari Indonesia. Kio-kio mana suang dek Nabi kawat? Seriuslah. Apa dalil? Di mana ji tantu? Lah boleh ikut toko buat kaji. Tapi ya sabunnya mak sabun cakap kan kio-kio tentu kan ikut toko jadi kan. Kio-kio tuan-tuan. Andainya Nabi kini idui. Jadi wak nak musim haji lah. Bertanya lah Menteri Agama, ya Rasulullah, boleh naik pitabangnya? Kami sedang lelang pesawat kini kau kan ya? Untuk pergi haji. Kira-kira apa jawaban Nabi? Di mana tuan-tuan tu? Kira-kira. Tak kira-kira. Sebab dalam hadis Nabi disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, hadis sahih, bahwasanya Nabi ma khuyyira baina amrayni illa ikhtara aisarahuma. Nabi tidak disuruh memilih oleh Allah dua perkara kecuali dipilihnya yang paling mudah. Malam yakun isman, selama tidak dosa. Pertanyaannya, mana sonang POG, naik bendi atau naik pitabang? Naik pitabang. Kalau Nabi duit, boleh tak naik pitabang? Boleh. Sunnah atau bid'ah? Kalau boleh adanya berarti sunnah. Jadi, kini jadwal ngaji di pulau di Masjid Babu Salam Dayak. Kan Dayak gini kan? Jadi betulnya apa nomor anggap Nabi nyuruh panitia acu suruh dia hubungilah Ustaz Dasmandu. Tu ada Honda, ada motor, ada kuda, ada unta. Tuan jangkuk dan kapakan. Itu adalah HP. Kira-kira mana suruh dek Nabi? Apa dia itu? Itu nak sanang. Bapa Honda lagu jauh jalan pandai-pandai lho. Motor lah sekil lah bensin. Kan ya? Macet lagi lah. Alun sampai berita ke Ustaz lah. Nya tak sampai bo. Ada kan jadi kajian deh kan ya? Makanya Nabi disuruh memilih mana yang paling mudah dipilih. Disuruh milih pasti dipilih yang paling mudah selama tidak berdosa. Berdosa naik pitabang? Lai kalau pitabang uang tak payu.
Atau dalam pita abang tengok permukaan dia kau jauh tahu. Dia berdosa, tapi tidak dosa naik pita abang tu dah. Berdosa naik HP, pakai HP? Tidak. Berarti pasti Nabi akan suruh pakai HP. Jalan ya? Jalannya? Taib. Kalau seandainya Nabi duit gini, ya Rasulullah, dan namun salat rumah lepas salat mushaji ni, kira-kira apa ni kan? Hah? Kira-kira ayalah mushaji rumah aja lah nyanyi, atau mesti suruh ke mushaji deh? Hah? Apa dia suruh mushaji deh? Datang Abdullah bin Umi Maktum buta. Wang buta sana ke mushaji? Umay Jawa. Tambah payah, tambah susah. Tambah susah. Taklah ada membimbang dah. Akhirnya Nabi dongok alasan, ibu Nabi dongok, caklah rumah jalan salat. Tapi datang wahyu ke inya. Emoliaknya. Lah, dongok dia azannya nya. Lain. Kalau dongok azan tak ada uzur dah, mesti kamu saja. Makanya tuan-tuan, kalau Nabi hasanah salat di mushaji. Karena Nabi tak memberikan uzur bagi laki-laki untuk tidak salat di masjid selama terdengar azan. Makanya azan mesti keras suara, mesti sangit mikrofon dulu, tak dalam dah. Bangi menteri agama tak inyokin menteri lah. Nyo sono dan ditagang dak inyo dulu, tak itu sono dah. Cuman dak tabu sodo jadi. Nya dulu kalau di jawatan lah tabu lo banyak kaki suka awak kini. Sajam sebelum azan la bandu nang di mushaji. Kan iya tu? Bandu di mushaji sodo waco deh. Sodo waco efek daripada laisa kullu bid'atin dhalalah. Hanya sodo baca syair Abu Nawas, syair Burda, ini dan itu. Nyanyinya sendiri kalau dongon ni Arab tak faham dah. Nya bahasa Arab cak aku tapi Arab dongon tak faham. Sama je orang khutbah ayat usbah solat Jumat kan dekat-dekat mau panjang kan. Sehinggalah orang dari Arab kan, sehingga habis itu Jumat. Itu pakai bahasa Arab, khatib. Sudah itulah selesai, dah pulang, dah ke Benginang, tanya orang dek apa ni khatib tadi rumah ni? Bahasa Arab rumah sih, tak faham ni. Jadi orang Arab tak faham ni bahasa Arab, alhamdulillah. Dia posong je bahasa Arab lainnya. Alasannya apa? Nya khutbah itu pengganti salat. Makanya mesti berbahasa Arab. Tetapi sabun kenya ke ia pengganti salat sulah khatib menghadap kiblat. So khatib menghadap kiblat. Asal salat tanpa menghadap kiblat? Enggak ada kan? Nah itulah makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, alasan yang adakan tadi hanya payahnya pun. Jelas ya? Ada orang baik kau, terus akan datang pelajaran selanjutnya. Ketika rukuk, tidak nakunya dah, betul polo ada kiblat dia. Kan dia? Mana enggak nomor? Apa sebab harus ada kiblat? Taik sujud. Sujud. Bawa cara. Dagu je ni kan. Dah kamu punya awak je dah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Samula nyambut leh kopiah. Kalau cendeko tak usah solat dia-dianya. Apa sebab? Konyang tak sampai ke lantai itu karpet kah? Kalun. Buka karpet tu. Atau ni betul nyangkuk awak sudah itu jen. Nah, makanya jadi papahaya tuan-tuan. Uang dulu pakai sorban tak? Sorban. Ada sorban waktu kita tutup konyang sebagian tak? Tak ada musabun Nabi ulang salat lihat tak? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi jangan dipersulit. Nah, kalau yang harus ke lantai juga buka keramik dulu kayak.
Ini kan kata anak asal dulu Nabi sujud di atas tanah. Jadi tentu kadang-kadang ngaji betul, tapi jangan terlalu mendalami hal-hal yang tak perlu didalami. Memang ada dalam mazhab Syafi'i ada kajian itu memang. Ada tidak sah salat, ada tafsirnya. Kalau seandainya alas itu boleh, tapi kalau berhubungan dengan badan kita dijadikan alas seperti sorban, itu membatalkan salat katanya. Dan wallahu alam memang khilaf di antara para ulama masalah tersebut, dan tidak mungkin kita jabarkan sekarang karena waktunya. Jadi karena hal-hal seperti itu kaum muslimin terlalu diada-adakan. Makanya andainya Nabi SAW sekarang datang, pasti tidak boleh ada sholat kecuali di masjid. Nah, makanya sholat yang laki-laki itu adalah sunnahnya di masjid. Nah, di masjid. Dan kalau kita ikuti ini, masya Allah masjid pasti penuh. Nah, kalau penuh masjid impak pasti banyak. Ikan tak di kuburan penuh, di masjid langgang, sehingga impak lebih banyak di kuburan. Nya gak ada takut orang ke masjid dia ada kota impak juga gak ada. Soalnya Masjid Haram tak takut orang kau kena banyak dah. Nya ada kota impak, Masjid Nabawi tak jadi kota impak. Cuba dia buat kota impak. Liau benar kami. Kalau tidak jadi berarti ada masalah, bukan pada masalah itu saja, tapi adalah pemahaman yang keliru ketika mengatakan bahwasanya salat berjamaah itu hanya sunat, oleh sebab itu harus ditinggalkan. Padahal salat berjamaah itu sunat, kalau ditinggalkan rugi. Ditinggalkan rugi, itu tidak berdosa menurut pendapat yang mengatakan sunat. Tapi yang kuat pendapatnya berdasarkan dalil-dalil dari Nabi SAW adalah wajib. Dan tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa dia fardu kifayah. Itu tidak ada khilaf itu. Artinya wajibnya alal kifayah itu tidak ada khilaf. Tapi kalau orang per orang personilnya ada khilaf, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunat. Jumhur mengatakan wajib. Imam Syafi'i mengatakan sunat. Ma'asyal kiram dirahmati Allah SWT. Dan Imam Syafi'i sudah pesankan bila pendapatnya bercanggah dengan hadis Nabi, maka ikuti hadis Nabi SAW. Tapi mohon maaf, agak panjang kayaknya pengganti potong itu. Kan mula potong kan tidak datang dah. Ini pada kena wangi ada pengurus tahu. Potong tidak datang nanya. Kok tadi lah comelo tidak datang. Bulan depan enggak. Kau dah jual ya? Hah? Ini gitu kan buat acara. Jadi Allah musta'an. Mohon maaf dan terima kasih. Kembali kepada apa tadi, bahwa ini semua harus kita kaitkan selalu dengan Nabi SAW. Wallahu ta'ala wa sallallahu ala nabiyina Muhammad sallam wa wallahu muwaffiq ila sawa'is sabil. Wallahu ta'ala subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.